Halo Sobat Sosius, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Sosiologi Keluarga semester 6. Nah, kali ini kami akan memaparkan ringkasan isi dari esai yang kami buat bertema Toxic Parenting, di mana judulnya yaitu The Perfect Child sebagai topeng toksisitas orang tua dalam keluarga. Adapun poin-poin yang akan kami bahas pada video ini yaitu yang pertama, definisi toxic parenting dan the perfect child. Yang kedua, konstruksi dan idealisasi anak sempurna dalam keluarga. Yang ketiga, mitos the perfect child. Dan yang keempat, bagian kesimpulan. Nah, untuk bagian pemaparan pertama akan dipaparkan oleh Syarifah Fadilah. Definisi toxic parent and the perfect child. Secara umum, toxic parent dalam keluarga merujuk pada toxic parenting dalam pengasuhan anak. Hal ini, orang tua cenderung lebih memprioritaskan keinginan mereka sendiri, tidak memperhatikan perasaan dan pendapat anak, serta mengatur anak semaunya tanpa memperdulikan hak anak atas kehidupan mereka sendiri. Toxic parenting sebagai pola pengasuhan yang merugikan biasanya dilakukan oleh keluarga, terutamanya orang tua. Seringkali tanpa sadar orang tua menerapkan pola asuh ini, yang bisa secara langsung menyebabkan luka psikologis terhadap anak. Kondisi ini bisa menyebabkan anak-anak terkekang dan merasa ketakutan. Bahkan tak jarang anak tumbuh menjadi pribadi yang penuh dengan rasa percaya diri yang rendah. Istilah The Perfect Child memperlihatkan pola bentuk asuh yang toksik dalam keluarga. Konsep ini menunjukkan harapan kesempurnaan yang diproyeksikan oleh orang tua terhadap anak-anak dalam keluarga. Berbagai standar dan kriteria yang dianggap sebagai tanda kesempurnaan atau keberhasilan dan perkembangan anak, baik secara fisik, emosional, dan sosial. Umumnya, the perfect child seringkali dianggap sebagai anak yang sukses, bahagia, dan berkontribusi secara positif di lingkungan masyarakat. Walaupun terkadang rata-rata kesempurnaan yang diterapkan oleh satu keluarga berbeda dengan diterapkan oleh keluarga lain. Dalam keluarga toksik, konsep the perfect child seringkali dikonstruksi berdasarkan ekspektasi terhadap kesempurnaan anak dan standar yang tidak realistis dari orang tua. Anak sempurna dalam hal ini merupakan anak yang mampu memenuhi segala tuntutan dan harapan orang tua, mulai dari prestasi, akademik yang bagus, penampilan yang menarik, sikap yang patuh, hingga karir yang cemerlang. Nah, orang tua merasa bahwa keberhasilan anak-anak adalah cerminan langsung dari kemampuan mereka sebagai orang tua. Orang tua dalam keluarga toksik ini biasanya memiliki pandangan yang sempit dan kaku tentang bagaimana seharusnya anak bersikap dan berprestasi. Terkadang, ekspektasi orang tua terhadap anaknya sangat tinggi dan menggantungkan harapan mereka kepada anaknya. Ekspektasi tinggi inilah yang membuat anak merasa terbebani dan harus memenuhi kehendak orang tuanya. Tapi di saat anak ini gagal dan kecewa kepada dirinya sendiri, orang tuanya pun menunjukkan rasa kecewanya sehingga menimbulkan tekanan kepada sang anak meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin. Dalam proses idealisasi anak sempurna dalam pola asuh toxic parenting, orang tua dalam hal ini membayangkan anak lebih sempurna atau lebih ideal daripada kenyataannya. Kadang mereka membuat perbandingan yang tidak realistis juga untuk mencapai konsep the perfect child versi mereka, seperti membandingkan anak mereka dengan anak yang lain, saudara atau yang lainnya dengan standar yang tidak realistis, sehingga ini membuat anak merasa tidak cukup baik. Toxic parents dalam hal ini menjadikan anak lain sebagai standar atau acuan tentang bagaimana anak seharusnya. Tak jarang juga mereka memberikan kritik yang berlebihan, baik dari segi perilaku, penampilan, maupun prestasi, yang dimana ini dapat membuat anak merasa tidak berharga dan tidak mampu. Nah, selain itu, dalam mencapai konsep the perfect child atau anak sempurna, toxic parents tidak jarang atau cenderung mengendalikan setiap aspek kehidupan anak-anak, seperti teman, pilihan karir, hingga aktivitas sehari-hari. Orang tua seringkali terlalu ikut campur dalam urusan sosial anak, bahkan melakukan kontrol yang sangat ketat atas setiap aspek kehidupan anak. Hal ini membuat anak-anak tidak memiliki ruang untuk mengeksplorasi diri dan membuat keputusan sendiri. Tindakan tersebut pada akhirnya menciptakan lingkungan penuh tekanan dan tidak kondusif bagi perkembangan anak secara sehat dan alami. Mitos The Perfect Child dan dampaknya pada psikologis anak. Mitos anak sempurna akan mendorong orang tua memiliki sikap toxic parenting, di mana akan menuntut
anak agar bisa memenuhi standar yang mereka inginkan. Hal ini dapat menimbulkan tekanan psikologis yang berpengaruh pada anak, pengaruhi kedamaian emosional, dan memperlambat tumbuh kembang pribadi mereka. Pengaruh anak mungkin kehilangan kesempatan untuk membuka minat pribadi mereka, merasakan hubungan yang tegang dengan orang tua, serta menghadapi gangguan perkembangan emosional seperti rendah diri, perfeksionisme yang kurang baik. Tekanan ini juga dapat berujung pada masalah kesehatan mental seperti depresi dan gangguan makan. Untuk mengatasi dampak negatif ini, orang tua perlu menghargai usaha anak, memberikan dukungan emosional, mendorong eksplorasi minat, dan menjadi contoh yang baik dalam menghadapi tantangan. Toksik pada pola asuh yang tidak baik penuh dengan tekanan bisa berdampak dan membekas pada psikologi anak hingga dewasa. Anak yang juga dibesarkan di keluarga toksik parenting akan mempunyai kepercayaan diri yang rendah, seringkali menganggap diri tidak berharga atau tidak bisa berproteksi penuh dalam diri sendiri. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menjalani hubungan, membuat keputusan dan kesuksesan. Kondisi semacam ini terus akan dirasakan oleh anak sampai mereka dewasa. Kepribadian anak yang tumbuh dengan toksik parenting akan semakin buruk, yang dihantui rasa bersalah, emosi yang tidak terkontrol, serta kebingungan yang bisa mengakibatkan depresi. Berikut ini kesimpulan dari materi kami, yaitu di mana toxic parenting ditandai dengan ekspektasi berlebih, di mana orang tua menetapkan standar prestasi, perilaku, dan penampilan yang tidak realistis bagi anak-anak mereka. Selain itu, mereka juga menetapkan kontrol yang sangat ketat atas segala aspek kehidupan anak, membatasi ruang gerak dan pilihan-pilihan yang sesuai dengan keinginan orang tua. Tidak jarang pula orang tua memberikan kritik yang berlebihan dan mempermalukan anak jika mereka tidak mampu memenuhi ekspektasi yang telah ditetapkan. Sayangnya, di tengah tekanan tersebut, orang tua justru mengabaikan kebutuhan emosional anak seperti kasih sayang, dukungan, dan pemahaman. Baik, sekian dari pemaparan isi ringkasan dari esai yang kami buat. Jika ada kesalahan dalam penyampaian yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.